Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di mata kuliah perpajakan. Hari ini yang akan kita bahas adalah tentang pajak penghasilan pasal 23. Langsung saja. PPh pasal 23 atau juga garis miring 26 ya. Ketentuan dalam pasal 23 Undang-Undang PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, badan usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, ya. Jadi ini dalam ketentuan pasal 23 Undang-Undang PPh, dalam pasal 23 ini yaitu lebih fokus pada objek pajak yang berasal dari modal ya. Modal, kemudian penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan ya. Fokus pada 3 hal ini untuk PPh 23. Siapa yang menjadi pemotong PPh pasal 23 atau 26? Yaitu badan pemerintah ya, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Nah, PPh pasal 23 tersebut dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya. Nah, ini berlaku pada 3 poin penting seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya ya. Ini supaya memudahkan kita untuk mind mapping objek dari PPh pasal 23 itu. Yaitu terdiri dari pertama modal, ya. Modal, kemudian penyerahan jasa, kemudian penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Oke. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 atau 26 ya. Jadi kalau pajak itu kan objeknya atas penghasilan. Nah, ini siapa yang menerima penghasilan tersebut ya? Untuk PPh pasal 23 ini fokus pada wajib pajak dalam negeri ya. Kemudian badan usaha tetap. Nah, untuk PPh pasal 26 ya, ini penerima penghasilannya adalah wajib pajak luar negeri ya. 26 itu identik dengan wajib pajak luar negeri. Oke. Sampai sini tolong dipahami dulu ya klasifikasi-klasifikasinya. Oke, slide berikutnya. Nah, jenis objek pajak pasal penghasilan pasal 23 ya. Objek PPh pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi seperti yang tercantum dalam PMK ya, Peraturan Menteri Keuangan nomor 141 PMK.03/2015. Nah, 5 di antaranya yaitu ya jasa penilai, appraisal, jasa aktuaris, jasa akuntansi, pembukuan dan atestasi laporan keuangan, jasa hukum, dan jasa arsitektur ya. Oke. Nah, penghasilan seperti apa saja secara lebih detail yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23 ya. Di atas kotak yang paling atas ini yang berhubungan dengan modal ya, investasi modal ya. Jadi yang pertama adalah dividen. Dividen termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian SHU koperasi ya. Terus kemudian bunga. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang ya. Terus kemudian royalti. Terus yang keempat yaitu hadiah, penghargaan dan bonus dan sejenisnya yang selain yang telah dipotong PPh pasal 21 ya. Di kotak berikutnya di bawah ya. Ini adalah yang sehubungan dengan penggunaan harta, yaitu sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
harta selain sewa atas tanah dan atau bangunan sesuai dengan PP 5 tahun 2002. Oke ya. Terus kemudian imbalan sehubungan dengan jasa ya, berbagai macam jasa di sini yaitu jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Oke, untuk yang dipotong PPh pasal 26 ya, ini adalah penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri selain badan usaha tetap. Ya, ingat kembali, untuk yang PPh pasal 26, objek pajaknya, nah, subjek pajaknya adalah kepada wajib pajak luar negeri, ya. Ingat kembali ya, wajib pajak luar negeri. Apa saja? Pada kotak yang pertama, di sini adalah dividen, ya. Ini atas modal ya. Nah, dividen, bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Ya, ini untuk yang memberikan pinjaman kepada pihak lain. Ya, kalau dividen ini hubungannya dengan investasi saham. Ya, kemudian royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan harta. Kemudian objek yang lain yaitu imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Kemudian hadiah dan penghargaan. Kemudian pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Kemudian premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya. Ya. Kemudian keuntungan karena pembebasan utang. Nah, ini jika atas penghasilan ini diterima oleh wajib pajak luar negeri, maka ini merupakan objek dari PPh pasal 26. Oke, berikutnya. Nah, bagaimana dengan penghasilan dari sewa ya? Terus penggunaan harta ya. Penghasilan dari sewa adalah penghasilan yang diperoleh sehubungan dengan penggunaan harta gerak dan atau tak gerak dalam hubungannya dengan kegiatan usaha. Nah, yaitu lebih detail lagi untuk menjelaskan bagaimana sebetulnya transaksi dari sewa tersebut ya. Di sini pertama disebutkan ketika adanya penyerahan kenikmatan atas harta yang disewa dari yang menyewakan kepada pihak penyewa ya. Garis bawahi ada penyerahan kenikmatan atas harta yang disewa dari yang menyewakan kepada pihak penyewa. Oke, yang kedua, adanya perjanjian sewa-menyewa baik lisan dan tulisan ya. Kalau sudah ada perjanjian sewa-menyewa, maka itu merupakan bagian dari PPh 23. Nah, kemudian yang ketiga, adanya kenyataan bahwa memang terdapat transaksi sewa. Ya, nyata-nyata memang misalkan sewa tempat, ya, seperti itu. Kemudian tadi jasa sewa ya, sekarang masuk ke jasa teknik ya. Jasa teknik adalah merupakan pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan, dan ilmu pengetahuan ya. Ini yang dimaksud dengan jasa teknik. Meliputi ada kriterianya juga ya. Kriteria pertama adalah untuk suatu proyek tertentu ya. Umumnya diberikan sekali, misalnya penelitian jenis tanah untuk bangunan, terus kemudian proyek pembuatan desain bangunan. Nah, kemudian kriteria yang kedua bisa untuk suatu jenis produk tertentu, ya. Produk ya, kalau yang tadi proyek, yang ini adalah produk ya. Ini adalah umumnya diberikan lebih dari sekali atau terus-menerus, ya. Misalnya dalam bentuk gambar, petunjuk produksi, perhitungan-perhitungan, ya, petunjuk dan latihan kepada pegawai. Ya, ini masuk dalam kriteria jasa teknik untuk suatu jenis produk tertentu. Nah, kemudian kriteria yang ketiga, kategori yang ketiga yaitu adalah jasa teknik tentang pemberian informasi, ya. Ini berkenaan dengan pengalaman-pengalaman di bidang manajemen. Oke. Jasa teknik ya, jasa sewa sudah, jasa teknik sudah, kemudian jasa konsultan ya. Jasa konsultan ini merupakan pemberian advice ya. Advice itu
semacam saran pemberian advice profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan, atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya. Ya, itu untuk jasa konsultan ya. Nah, jadi dia di sini hanya memberikan saran saja, ya, konsultasi saja, saran saja, jadi dia tidak terlibat langsung dalam proses atau pelaksanaannya. Nah, kemudian ada juga jasa maklon, ya. Apa yang dimaksud dengan jasa maklon? Ini merupakan pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pekerjaannya yang dilakukan pihak pemberi jasa itu disubkontrakan, ya, yang spesifikasi, bahan baku, dan atau barang setengah jadi, dan atau bahan penolong atau pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa, ya, yang dimaksud dengan jasa maklon, ya. Oke, kemudian ada juga jasa manajemen, ya. Apa yang dimaksud dengan jasa manajemen? Yaitu merupakan pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam melaksanakan manajemen, ya. Ketika dia memberikan jasa manajemen, maka mereka badan usaha bisa perorangan akan mendapatkan balas jasa berupa imbalan manajemen, ya, atau juga disebut dengan manajemen fee, ya. Oke. Terus kemudian ada jasa lain, ya. Ini adalah jasa penunjang di bidang penerbangan bandar udara, ya. Ada bidang aeronautika dan bidang non-aeronautika. Untuk bidang aeronautika itu terdiri dari jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara, dan jasa lainnya sehubungan dengan pendaratan pesawat udara. Oke, itu yang pertama di bidang aeronautika. Yang kedua, jasa penggunaan jembatan pintu, ya, yang sudah sering naik pesawat pasti udah ngerti lah seperti ini, ya, aktivitas-aktivitas seperti ini. Oke, terus kemudian jasa ground handling. Keempat, jasa penunjang lainnya di bidang aeronautika. Oke. Nah, yang berikutnya untuk jasa penunjang di bidang penerbangan bandar udara, ya. Ini jasa penunjang, ya, garis bawahi dia hanya menunjang saja. Nah, untuk yang bidang non-aeronautika itu contohnya adalah jasa catering di pesawat dan jasa pembersihan pantry pesawat, ya. Kemudian jasa penunjang lainnya di bidang non-aeronautika. Oke. Nah, ini ada juga tentang jasa penyelidikan dan keamanan, ya. Adalah semua pemberian pelayanan penyelidikan, pengawasan, penjagaan, dan kegiatan atau perlindungan untuk keselamatan perorangan dan harta milik, termasuk penyelidikan latar belakang seseorang, pencarian jejak orang hilang, pencurian, dan penggelapan serta patroli, ya. Ini semacam kayak jasa detektif swasta, ya, atau juga jasa bodyguard, ya. Kemudian ada juga yang termasuk objek PPh 23, yaitu jasa penyelenggaraan kegiatan, ya, atau event organizer, ya. Udah pada tahu kan event organizer, ya. Ini merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggaraan kegiatan, meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pergelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggaraan kegiatan. Oke. Nah, ini ada juga jasa penunjang di bidang penambangan migas, ya. Nah, ini ada banyak, ya, akan dibaca satu-satu. Yang pertama adalah jasa penyemanan dasar, primary cementing, ya, ini untuk penambangan migas. Yang kedua, jasa penyemanan perbaikan, remedial cementing. Yang ketiga, jasa pengontrolan pasir, sand control. Yang keempat, jasa pengasaman, metric
acidizing ya. Yang kelima, jasa peretakan hidraulik. Yang keenam, jasa nitrogen dan gulungan pipa, nitrogen and coil tubing ya. Jasa uji kandung lapisan, yang ketujuh. Drill steam testing ya. Yang kedelapan, jasa reparasi pompa reda. Yang kesembilan, jasa pemasangan instalasi dan perawatan. Yang ke-10, jasa penggantian peralatan material. Yang ke-11, jasa mood logging. Yang ke-12, jasa mood engineering. Yang ke-13, jasa well logging and perforating. Yang ke-4, jasa stimulus dan secondary recovery. Yang ke-15, jasa well testing and wire line service. Yang ke-16, jasa alat kontrol navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling. Ya, 17, jasa pemeliharaan untuk pekerjaan drilling ya. 18, jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan drilling. Yang ke-19, jasa lainnya yang sejenis di bidang pengeboran migas ya. Jadi mungkin nanti akan ada yang mungkin bekerja pada bidang-bidang ini. Nah, ini merupakan objek pajak PPh 23 ya. Jasa-jasa yang nantinya akan dikenakan PPh pasal 23 ya. Penunjang di bidang penambangan migas. Oke. Nah, kemudian ada yang dalam kategori tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 ya. Yang seperti apa yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23? Yang pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Ya. Yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Ya. Yang ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan dan 2. Bagi perseroan terbatas, BUMN, BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% ya dari jumlah modal yang disetor. Oke, yang keempat, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Ya. Yang kelima, yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 ya. Sisa hasil usaha atau yang dikenal dengan SHU, koperasi yang dibayarkan kepada anggotanya. Jadi yang misalkan jadi anggota koperasi terus kemudian SHU, nah itu tidak dikenakan PPh pasal 23. Ya. Terus yang ke 6. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Oke, itu ada 6 penghasilan atau jasa yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23. Nah, kemudian kita masuk ke tarif ya. Berapa sih tarif PPh pasal 23? Nah, sebenarnya tarifnya ada 2, yaitu 15% dan 2% dikalikan dengan jumlah bruto. Ya. Ingat-ingat lagi, ada 2 tarif untuk PPh pasal 23 ya, cukup mudah mengingatnya untuk PPh pasal 23. Tarifnya cuma ada 2, yaitu 15% dan 2%. Untuk 15% itu dikenakan pada hadiah dan penghargaan, dividen, bunga, dan royalti. Ya, ini yang ada hubungannya dengan modal. Ya. Kemudian yang 2% itu untuk sewa dan jasa lainnya. Jadi yang kalau sudah hubungannya dengan sewa, jasa-jasa yang disebutkan tadi di depan, itu tarifnya sebesar 2% kali jumlah bruto. Ya. Namun, jika pemberi jasa tidak punya NPWP, maka tarifnya menjadi 100% lebih tinggi ya.
Nah, jadi harus diperhatikan dalam hal ini ya. Untuk PPh 23 yang diperhatikan adalah dia masuk kategori apa, penggunaan modal atau masuk sewa, dan kegiatan usaha lainnya. Nah, itu akan menentukan berapa tarifnya. Kemudian, apakah penerima penghasilan tersebut ya yang akan dipotong pajak tersebut sudah punya NPWP atau belum. Nah, ini yang akan berhubungan dengan berapa yang harus dibayarkan, berapa pajak yang terhutang. Oke, nah apa yang dimaksud dengan jumlah bruto ya? Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap ya. Nah, itu yang dimaksud dengan jumlah bruto ya. Oke. Namun tidak termasuk dalam jumlah bruto adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran gaji, upah honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa. Ya, harus dibuktikan dengan kontrak dan daftar pembayaran gaji dan sebagainya. Ya, kalau misalkan itu pun ada, harus dibuktikan dulu keberadaannya. Kalau tidak, maka dia tidak termasuk ya, tidak termasuk dengan jumlah brutonya. Kemudian yang kedua, pembayaran atas pengadaan, pembelian barang atau material, ya, atau harus dibuktikan dengan faktur pembelian. Nah, yang ketiga, maaf, salah ketik, pembayaran kepada pihak kedua sebagai perantara untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga. Ya, harus dibuktikan dengan faktur tagihan dari pihak ketiga disertai perjanjian tertulis. Oke. Ya, jadi ini kayaknya melibatkan pihak ketiga ya. Jadi bukan hanya pihak satu, kedua, tapi masih juga ada pihak ketiga. Nah, kemudian yang keempat, pembayaran penggantian biaya atau reimbursement, yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga. Nah, hal ini harus dibuktikan dengan faktur, dengan tagihan atau bukti pembayaran dari pihak kedua ke pihak ketiga. Nah, namun dikecualikan di sini untuk jasa catering dan jasa yang telah dikenakan PPh yang bersifat final. Contohnya jasa konstruksi. Nah, ini untuk lebih memahami apa saja objek pemotongan PPh pasal 23 beserta tarif-tarifnya. Nah, ini ada kolom, ada tabel yang sudah menjelaskan apa saja objek-objek dari PPh pasal 23. Yang pertama sudah disebutkan juga tadi ya di depan bahwa yang pertama adalah dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya. Nah, itu tarifnya 15% kali jumlah bruto. Ya, yang ke bawah ini adalah yang hubungannya dengan sewa dan jasa-jasa lainnya, seperti ya jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan. Oke, detailnya lagi bisa direview di slide sebelumnya. Terus yang ketiga, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa, tanah, dan atau bangunan. Ya, yang keempat, imbalan jasa lain. Jasa apa saja? Jasa penilai atau appraisal, jasa aktuaris, ya, jasa akuntansi, pembukuan dan atestasi laporan keuangan, jasa perancang ya, desain. Nah, jasa pengeboran, drilling di bidang penambangan migas kecuali yang dilakukan badan usaha tetap. Yang keenam, jasa penunjang di bidang penambangan migas ya. Ini semuanya untuk yang nomor 2, nomor 4 itu tarifnya 2% kali jumlah bruto. Ya. Tapi ini tidak termasuk PPN. Jadi jumlah bruto itu harus dikeluarkan dulu PPN-nya. Kalau di dalam dasar perhitungannya ada PPN-nya. Jadi PPN-nya tidak termasuk ya, harus dikeluarkan dulu. Oke. Nah, yang ketujuh ada jasa penambangan. Maaf.
jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas. Kemudian ada nomor 8, jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara, jasa penebangan hutan, jasa pengelolaan limbah, jasa penyediaan tenaga kerja, atau outsourcing service. Ya. Kemudian ada jasa perantara atau keagenan, nomor 12. Nomor 13, jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, ya, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, KSEI, dan KPEI. Ya. Ke-14, jasa kustodian atau penyimpanan atau penitipan, kecuali yang dilakukan KSEI. Yang ke-15, jasa pengisian suara atau dubbing dan atau sulih suara. Ya. Nah, ini 2% kali jumlah bruto ya tarifnya. Nah, kemudian nomor 16 adalah jasa mixing film. Ya, nomor 17, jasa sehubungan dengan software, komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan. Yang ke-18, jasa instalasi atau pemasangan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, AC, dan atau TV kabel selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan atau sertifikat sebagai pengusaha konstruksi ya. Oke, yang 19, jasa perawatan, perbaikan, pemeliharaan, dan mesin peralatan listrik, telepon, air, gas, AC, dan atau TV kabel, alat transportasi atau kendaraan, dan atau bangunan selain yang dilakukan wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai sertifikat sebagai pengusaha konstruksi. Yang ke-20 jasa maklon ya. Yang ke-21 jasa penyelidikan dan keamanan. Kedua-dua, jasa penyelenggara kegiatan, jasa pengepakan, jasa penyediaan tempat dan atau waktu dalam media massa, media luar informasi, media luar ruang, atau media lain untuk penyampaian informasi. Yang ke-25, jasa pembasmi hama. Yang ke-26, jasa kebersihan atau cleaning service. Dan yang ke-27, jasa catering atau tata boga ya. Di sini tarifnya 2% kali jumlah bruto. Ini mudah sekali mengingatnya ya untuk PPh Pasal 23 karena hanya ada 2 tarif dikalikan jumlah bruto. Ya, jadi yang harus diperhatikan adalah masuk pada kategori jasa apa. Oke. Nah, ini untuk mengingatkan kembali bahwa penting ya, dalam hal wajib pajak tidak memiliki nomor pokok wajib pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% ya sebagai denda dari tarif yang telah ditentukan di atas ya. Jadi kalau misalnya tidak punya NPWP nanti pajak yang harus dibayar adalah 2 kali lipat ya, 2 kali lipat dari PPh yang terutang. Oke, terus kemudian kapan saat berutang, terus kapan saat penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23. Nah, ini harus diingat-ingat ya ketika kita bekerja dalam suatu perusahaan, kita sebagai akuntan atau orang yang dalam bagian administrasi, manajemen keuangan, harus bisa memahami kapan saat terutangnya PPh Pasal 23 ya. Saat terutangnya adalah ketika PPh Pasal 23 terutang pada bulan dilakukannya pembayaran atau pada bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Ya. Mana yang lebih dahulu? Ya, kan kadang-kadang invoice itu baru atau tagihan itu baru muncul misalkan beberapa waktu setelah jasa diterima, ya. Baru kemudian invoice-nya muncul. Nah, sebenarnya ketika sudah menerima invoice ya, maka sudah ada tagihan. Nah, itu sudah bisa dikatakan sudah terhutang ya PPh 23. Jadi kita wajib potong dalam invoice dari pihak kedua itu untuk PPh 23-nya. Ya, atau pada saat dilakukan pembayaran. Biasanya sih kalau dari kantor pajak mana yang lebih dahulu ya. Terus kemudian kapan saat penyetorannya? Nah, sudah dipotong, maka pajak tersebut kan harus disetorkan kembali kepada pemerintah. Nah, kapan saat penyetorannya? Maka PPh Pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. Ya.
Misalkan pembayaran di bulan Januari ya. Pembayaran di bulan Januari, pembayaran invoice dari pihak kedua. Nah, itu dibayarkan oleh pihak pertama di bulan Januari. Ya, sudah dipotong penghasilannya untuk PPh 23. Nah, kemudian perusahaan pihak satu harus menyetorkan ya yang sudah dipotong pajak tersebut ke pemerintah kapan? Nah, kalau bayarnya di Januari berarti dia harus di Februari tanggal 10 ya, maksimal. Nah, kemudian pajak sudah dipotong, pajak sudah dipotong di sini, kemudian disetorkan kembali ke pemerintah itu juga harus dilaporkan. Ya, untuk laporannya adalah selambat-lambatnya 2 hari setelah masa pajak berakhir. Nah, jadi kalau di sini bayarnya di Januari, disetorkan kembali ke pemerintah, maaf, di tanggal 10 Februari, dan kemudian dilaporkannya adalah di tanggal 20 Februari. Ya. Nah, bagaimana tata cara pemotongan PPh pasal 23 atau 26 ya? Ini dilakukan pada saat penghasilan dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya. Nah, kemudian atas tindakan memotong pajak, nah kemudian setelah dilakukan pemotongan, pihak yang memotong itu harus menerbitkan bukti potong ya, harus menerbitkan bukti potong sebanyak 3 lembar ya. Nah, bukti potong ini untuk membuktikan bahwa perusahaan sudah memotong pajak. Nah, lembar pertama itu untuk wajib pajak penerima penghasilan ya, yang penghasilannya dipotong pajak. Yang kedua, lembar kedua sebagai lampiran SPT masa PPh pasal 23 atau 26 yang itu dilaporkan. Terus yang ketiga ini untuk arsip pemotong ya, untuk arsip perusahaan. Oke. Tata cara penyetoran PPh pasal 23 atau 26. Maaf. Nah, jumlahkan PPh pasal 23 atau 26 dalam bukti pemotongan selama 1 bulan takwim ya. Jadi semuanya bukti potong itu dijumlahkan semua. Kemudian disetor ke bank persepsi atau kantor pos dan giro dengan menggunakan SSP ya, surat setoran pajak. Nah, ini adalah paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Ya, apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Oke. Nah, ketentuan ini juga berlaku bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu yang diizinkan melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT masa. Oke. Nah, karena sekarang adalah zaman digital ya, bahkan untuk pembayaran pajak penghasilan sudah difasilitasi oleh pemerintah melalui e-billing ya. Pembayaran pajak itu dilakukan oleh pihak pemotong ya ke kas negara dengan menggunakan aplikasi e-billing, electronic billing ya. Nah, bagaimana caranya? Jadi harus membuat ID billing dulu ya dalam sistemnya. Nanti membuat ID billing terlebih dahulu, kemudian membayarnya melalui bank persepsi. Nah, nanti setelah melakukan pembayaran, nanti akan memperoleh nomor transaksi penerimaan negara, NTPN. Nah, ini yang penting ya, nanti ini yang nomor ini nanti akan dimasukkan ke dalam sistem lapor pajak secara online. Ya, jatuh tempo pembayaran PPh pasal 23 adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Ya, nah ini jika menggunakan e-billing. Nah, bagaimana tata cara pelaporan PPh pasal 23 atau 26? Ya, tentu saja harus mengisi dengan lengkap dan benar ya SPT masa PPh pasal 23 atau 26. Ini form 113203 ya, rangkap 2. Kemudian disertakan dengan lampiran. Lampirannya itu apa saja? Ada lampiran lembar ketiga SSP bukti setoran PPh pasal 23 atau 26. Nah, kemudian daftar bukti pemotongan PPh pasal 23 atau 26. Dan yang ketiga adalah lembar kedua bukti pemotongan. Nah, ya, terus kemudian ini dilaporkan ke KPP atau KP2KP ya.
ketika sudah memenuhi ini maka baru dikatakan SPT-nya lengkap ya. Kalau ini belum ada maka SPT-nya dikatakan belum lengkap dan ini bisa ditolak ya, ditolak untuk dilaporkan. Nah, kapan paling lama untuk pelaporannya ya? Pelaporan pajaknya kapan ya? Paling lama tanggal 20 bulan berikutnya ya. Jika jatuh pada hari libur maka hari kerja sebelumnya ya. Untuk laporan itu kalau misalkan due date-nya pada saat hari libur maka sebelumnya ya, sebelumnya. Nah, terus bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu yang diizinkan melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT masa, batas waktu pelaporan paling lama 20 hari setelah berakhirnya masa pajak berakhir. Oke. Nah, untuk lapor pajak itu juga bisa dilakukan secara elektronik ya. Nah, pelaporan pajak penghasilan pasal 23 bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan melalui e-filing atau pakai formulir kertas ya, seperti itu. Nah, jatuh tempo pelaporannya adalah tanggal 20 bulan berikutnya ke KPP terdaftar. Ingat-ingat ya, tanggal 20, tanggal 10 bayar, tanggal 20 terakhir lapor. Oke. Nah, persyaratan ya. Jadi yang mau lapor pakai ISPT itu harus memenuhi syarat-syarat. Nah, syarat yang pertama adalah dia menerbitkan lebih dari 20 bukti potong PPh 23 dan atau pasal 26 dalam satu masa pajak ya. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau petugas pajak harus menginput 20 bukti potong, maka lebih praktis untuk melakukan laporannya secara elektronik ya. Ya, seperti itu. Terus syarat yang kedua yaitu jumlah penghasilan bruto menjadi dasar pengenaan PPh lebih dari 100 juta dalam satu bukti pemotongan. Maaf, ini Ibu salah ketik ya. Jadi harusnya 100.000 dalam satu bukti pemotongan. Ya. Oke, nah ini adalah form contoh SPT masa PPh pasal 23. Ya, ini adalah contohnya. Kemudian ini kalau yang ini adalah contoh bukti potong PPh pasal 23. Ya, jadi dari sekian banyak bukti potong yang diterbitkan itu harus dibikin daftarnya ya. Jadi satu-satu nomor bukti potong pertama kepada siapa, kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi ada listnya kepada siapa aja bukti potong tersebut dikeluarkan. Kalau yang bukti potong itu satu bukti potong untuk satu orang, satu NPWP. Sedangkan yang di lembar yang ini, lembar daftar bukti potong adalah kumpulan ya, kumpulan dari siapa saja yang dipotong PPh 23. Kemudian ini adalah contoh bukti potong PPh pasal 23 ya. Tampilannya adalah seperti ini ya. Ini ada bukti potong PPh pasal 23. Di sini ada daftar jasa atau penggunaan harta apa saja yang dikenakan PPh 23. Nah, di sini kelihatan kan ada dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan. Nah, itu sehubungan dengan modal ya, penyertaan modal. Terus yang kemudian ada nomor 5 dan 6 ke bawah ini yang ada hubungannya dengan sewa dan penggunaan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Kemudian jasa-jasa yang tadi dijelaskan masuk ke nomor 6. Nah, di sini ada jumlah brutonya berapa, jumlah penghasilan brutonya berapa, kemudian masuk tarifnya. Nah, ini ada ya, kalau yang 1 sampai 4 dia masuk tarif 15%, kemudian nomor 5 dan 6 tarifnya adalah 2%, ya. Sangat praktis. Nah, kemudian di sini nominalnya berapa, kemudian di sini ada tanggalnya kapan, NPWP-nya, NPWP pemotong, dan nama, tanda tangan, dan stempel. Oke, baru dikatakan lengkap. Jangan lupa nama, tanda tangan, dan stempel. Oke, kalau yang ini adalah untuk PPh pasal 26 ya, untuk yang wajib pajak ke luar negeri. Nah, kita masuk ke contoh soal. Ya, contoh soal pertama tentang penghasilan sehubungan dengan penyertaan modal. Ya, kalau penyertaan modal tadi tarifnya 15%. Nah, PT Garmindo merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri garmen dan beralamat di Jalan Mangga, nomor 11 Jakarta Barat. PT Garmindo telah memiliki NPWP dengan nomor 01114448-0858000. Pada tanggal 10 Juni 2018, perusahaan membayar dividen tunai kepada pemegang saham yang sebelumnya telah diumumkan melalui RUPS. Berikut informasi data pembayaran dividen tunai tersebut, ya, bagi-bagi dividen ya, PT Garmindo.
Jadi di sini bagi dividennya kepada pemegang saham ada 3, PT Cakrawala, PT Sumber Jaya, dan PT Aman Jaya. Masing-masing sudah memiliki NPWP. Nah, untuk Cakrawala, penyertaan modalnya adalah 26%, memperoleh dividen 130 juta. PT Sumber Jaya, penyertaan modalnya adalah sebesar 18%, dividennya adalah sebesar 90 juta. Sedangkan PT Aman Jaya, penyertaan modalnya adalah sebesar 12% dan dia memperoleh dividen sebesar 60 juta. Bagaimana perhitungan PPh 23-nya? Nah, jadi menurut ketentuan PPh 23, ya, yang dikenakan PPh hanya 2 perusahaan saja, ya. Yang penyertaan modalnya adalah di bawah 25%, ya. PT Cakrawala dikategorikan menjadi non-objek pajak sebab persentase penyertaan modalnya lebih dari 25%, ya. Jadi ada batasannya untuk yang dikenakan PPh 23 yaitu pada penyertaan modal lebih dari 25%. Ya, dia disebutkan di soal tadi untuk PT Cakrawala itu penyertaan modalnya adalah sebesar 26%. Nah, pembayarannya bagaimana? PPh 23 ditanggung oleh PT Sumber Jaya dan PT Aman Jaya. PT Garmindo wajib memotong PPh 23 atas penghasilan yang dibayarkan kepada PT Sumber Jaya dan PT Aman Jaya. Ya. Selain itu, PT Garmindo juga wajib menyetorkan pajak yang telah dipotong tersebut kepada kas negara sebesar total 22.500.000. Nah, pembayaran ini dapat dilakukan melalui e-billing, ya. 22.500.000 karena angkanya sudah melebihi, ya, 22.500.000. Oke. Nah, contoh soal yang kedua. Penghasilan sehubungan dengan sewa dan penggunaan harta. Pada tanggal 5 Mei 2018, PT Baja Konstruksi pihak pertama melakukan kontrak dengan PT Sumber Alam Machinery selaku perusahaan persewaan alat berat, ya, atau pihak kedua, untuk menyediakan jasa sewa alat berat berupa forklift dengan nilai kontrak sebesar 100 juta rupiah. Kedua pihak tersebut telah memiliki NPWP. Berapa PPh 23 yang dikenakan atas transaksi tersebut, ya? Jadi dipahami dulu, ini jasanya jasa apa, ya? Nah, sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23, pembayaran kepada PT Sumber Alam Machinery masing-masing harus dipotong PPh 23 oleh PT Baja Konstruksi, ya. Jadi jasa yang menyewakan alat berat, ya, berupa forklift itu masuk kategori objek pajak PPh 23, maka dia harus dipotong 2% dari jumlah bruto, ya. Jadi berapa? 2% kali nih 100 juta nilai kontraknya. Jadi nilai PPh yang terutang adalah sebesar 2 juta rupiah. Kita ke contoh soal yang ketiga, ya. Ini adalah penghasilan sehubungan dengan imbalan jasa, ya. Imbalan jasa. PT Pandu Putra Coal merupakan perusahaan kontrak karya pertambangan batubara (PKP 2B) menggunakan jasa konsultan manajemen dari Dacre Consulting yang berasal dari Irlandia yang berada di Indonesia selama 5 bulan. Atas jasa konsultasi tersebut, PT Pandu Putra Coal membayar fee jasa konsultan sebesar 300 juta. Ya, diketahui tidak ada tax treaty atau P3B antara Indonesia dan Irlandia. Jadi berapa PPh 23 yang dikenakan atas transaksi tersebut, ya. Nah, untuk bagian perhitungannya. Nah, transaksi pembayaran fee jasa konsultan manajemen oleh PT Pandu Putra Coal kepada Dacre Consulting dikenakan pemotongan PPh 23 sebesar 2% dari nilai bruto yang dihitung sebagai berikut, ya. PPh 23-nya adalah 2% kali 300 juta, ya, sama dengan 6 juta. Ya. Ini ada hal-hal yang penting di sini yang disebutkan, ya. PT Dacre Consulting yang berasal dari Irlandia berada di Indonesia selama 5 bulan, ya. Selama 5 bulan. Ini hal yang sesuatu yang harus dipahami ketika memutuskan apakah dia masuk PPh 23 atau 26. Ya, dalam hal ini perhitungannya masuk kategori PPh pasal 23. Nah, bagaimana dengan pembayarannya? Nah, PPh 23 ditanggung oleh Dacre Consulting dan dipotong oleh PT Pandu Putra Coal dari penghasilan yang dibayarkan kepada Dacre Consulting. PT Pandu Putra Coal dapat melakukan pembayaran melalui e-billing, ya. Oke.
Nah, ini adalah contoh soal yang keempat ya. Penghasilan atas imbalan jasa lainnya. Jasa lainnya ya. PT Safari Outsourcing adalah perusahaan penyedia tenaga kerja atau outsourcing. Nah, PT Safari Outsourcing mendapat kontrak penyediaan tenaga kerja sebanyak 20 orang dari PT Dwi Jaya. Tenaga kerja tersebut tetap terdaftar sebagai pegawai PT Safari Outsourcing ya. Jadi dia nama tenaga kerja tersebut terdaftarnya di PT Safari Outsourcing. Kontrak yang disepakati atas penyerahan jasa oleh PT Safari Outsourcing terdiri dari gaji untuk 20 orang tenaga kerja per bulan sebesar 100 juta dan imbalan atas jasa penyediaan tenaga kerja per bulan sebesar 10 juta. PT Safari Outsourcing melampirkan bukti pendukung atas rincian tagihan penyerahan jasa tenaga kerja tersebut kepada PT Dwi Jaya. Ya, jadi PT Safari Outsourcing ngasih tagihan nih ceritanya ke PT Dwi Jaya. Ya, di situ ada rincian gaji 20 orang tenaga kerja sebesar 100 juta. Ya, sedangkan imbalan jasanya adalah 10 juta. Yang mana yang masuk kategori PPh 23? Yang 100 juta atau yang 10 juta? Yang mana? Oke. Nah, penghitungannya adalah sebagai berikut ya. Pemotongan PPh 23 yang dilakukan oleh PT Dwi Jaya atas pembayaran transaksi penyerahan jasa tenaga kerja keamanan kepada PT Safari Outsourcing ya. Sebesar PPh 23-nya adalah 2% ya. Kali 10 juta rupiah ya, sama dengan 200.000 ya, yang dikenakan untuk PPh 23 atas jasanya saja ya, penyerahan jasa tenaga keamanan ya. Tadi tagihannya adalah sebesar 10 juta. Jadi tarifnya adalah sebesar 2% kali 10 juta. Jatuh-jatuhnya adalah sebesar 200.000. Nah, bagaimana dengan pembayarannya? Nah, PPh 23 yang ditanggung oleh PT Safari Outsourcing dan dipotong oleh PT Dwi Jaya dari penghasilan yang dibayarkan kepada PT Safari Outsourcing. PT Dwi Jaya dapat melakukan pembayaran PPh 23 melalui e-billing ya, karena sudah memenuhi syarat untuk melakukan e-billing. Oke, nah sudah dijelaskan semuanya tentang apa yang dimaksud dengan PPh 23, apa objeknya, berapa tarifnya, dan juga dengan contoh-contoh perhitungan. Selanjutnya ini adalah tugas individu untuk mahasiswa ya. Silakan dipahami, dikerjakan. Jika ada yang kurang paham, boleh disampaikan di bagian komen. Oke, terima kasih atas perkuliahan hari ini dengan materi PPh 23. Semoga bermanfaat dan Ibu minta maaf jika ada kekurangan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.